Helikopter, helikopter. Para cover, para cover. It's unclear exactly how this unidentified Ria. Cerita dibuka dengan memperlihatkan situasi kacau yang melanda hampir seluruh wilayah, akibat merebaknya wabah mematikan yang mengubah manusia menjadi sosok seperti zombie. Wabah ini diketahui bermula dari sebuah laboratorium biologi yang mengalami kegagalan dalam uji coba eksperimen rahasia. Akibat kelalaian tersebut, virus pun menyebar dengan sangat cepat, dan kini telah menelan korban hingga hampir 70% dari total populasi di Korea. Lost all control. So how long before the Korean government... Just one day, it turns out. Cerita kemudian beralih kepada seorang kapten polisi bernama Jung Seok yang tengah dalam perjalanan menuju pelabuhan demi menyelamatkan keluarganya dari ancaman wabah mengerikan ini. Di tengah perjalanan yang menegangkan, mobil mereka sempat dihentikan oleh sepasang suami istri yang putus asa meminta pertolongan, memohon agar anak mereka bisa ikut dievakuasi bersama. Namun karena khawatir akan keselamatan keluarganya sendiri dan takut tertular, Jung Seok memilih untuk mengabaikan permintaan tersebut dan melanjutkan perjalanan tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di pelabuhan, para pengungsi langsung diarahkan naik ke kapal yang rencananya akan membawa mereka menuju ke Jepang. Namun tanpa sepengetahuan para penumpang, kapal tersebut justru mengubah jalur pelayaran dan dialihkan ke arah Hong Kong. Jung Seok yang menyadari kejanggalan ini pun segera menemui sang kapten kapal untuk meminta penjelasan mengapa tujuan mereka berubah, terlebih lagi karena ia harus berpisah dari kakak dan keponakannya. Please return to your seats. Is it true we are rerouting to Hong Kong? Sir, we found an infected person on the lower deck cabin. Saat Jung Seok sedang berbicara dengan sang kapten, ia mendengar informasi dari salah satu ajudan bahwa ada penumpang yang diduga terinfeksi virus. Mendengar hal itu, Jung Seok pun panik dan segera berlari menuju dek kapal bagian bawah, berharap masih sempat menyelamatkan kakaknya dan sang keponakan sebelum semuanya terlambat. Beberapa tahun telah berlalu sejak insiden tragis yang terjadi di kapal. Kini Jung Seok hidup terlunta-lunta sebagai gelandangan di wilayah Hong Kong. Suatu hari, beberapa pria asing menghampirinya dan tanpa banyak penjelasan langsung membawanya pergi untuk menemui seseorang yang mereka sebut sebagai bos di sebuah lokasi yang telah ditentukan. What? Hey, salah. Oh. The boss wants to see you. Setibanya di lokasi yang dimaksud, Jung Seok dikejutkan oleh kehadiran kakak iparnya yang rupanya juga dilibatkan dalam urusan ini. Lantas ia yang tidak setuju dengan hal tersebut pun langsung memintanya untuk pergi. Namun tak lama berselang, muncul sosok sang bos yang segera mengutarakan maksud kedatangannya. Ia menawarkan sebuah pekerjaan yang sangat berisiko, yaitu mengambil kembali uang dalam jumlah besar yang berada di dalam sebuah truk yang kini terjebak di tengah wilayah penuh zombie tersebut. Zombies don't give a damn about all that gold and money. You want us to go back in there? Mendengar tawaran tersebut, Jung Seok tidak langsung menerimanya. Ia merasa misi itu terlalu berbahaya dan penuh resiko yang bisa saja mengancam nyawanya. Namun si bos tidak tinggal diam dan menjanjikan imbalan yang sangat menggiurkan jika Jung Seok berhasil menjalankan tugas itu. Bukan hanya sejumlah uang dalam nominal besar, tetapi juga jaminan pengungsian resmi yang akan diakui oleh negara. How much money we get? Melihat antusiasme kakak iparnya dan anggota tim lain yang tampak begitu semangat menerima tawaran tersebut, Jung Seok pun merasa penasaran. Ia kemudian bertanya, bagaimana mungkin si bos bisa keluar masuk ke wilayah karantina semudah itu. Rupanya si bos sudah lebih dulu menyuap penjaga perbatasan agar usahanya tetap berjalan lancar tanpa hambatan. You just go in at night, you get the truck, come back the money, and don't worry about the zombie. Now listen to me. If the government is ever
Usai pertemuan itu, sang kakak ipar berusaha merayu Jung Seok untuk menerima tawaran tersebut dan kembali ke Korea. Menurutnya, kehidupan mereka selama ini di Hong Kong hanyalah sisa-sisa dari kehidupan yang layak karena masyarakat sekitar memandang mereka dengan jijik dan seolah pembawa bencana. Ia juga memahami rasa bersalah yang terus membayangi Jung Seok sejak gagal menyelamatkan keluarganya. Dan benar saja, tak lama kemudian beberapa warga lokal pun muncul dan mulai mengejek mereka karena dicurigai sebagai penyebar virus. 먼저 가요. 지야, 잘라. Atas desakan dari sang kakak ipar, Jung Seok akhirnya menyetujui untuk ikut kembali ke Korea dan menjalankan misi yang penuh risiko itu. Saat ini, ia bersama rekannya tampak tengah mempersiapkan perlengkapan dan senjata yang diperlukan. Tak berselang lama, salah satu orang kepercayaan si bos datang menghampiri mereka, sambil menyerahkan sebuah ponsel satelit yang nantinya akan digunakan untuk menghubungi si bos, apabila tugas mereka berhasil diselesaikan. Take these. One for you. Get to the port through the truck and Begitu tiba di lokasi, Jung Seok dan rekan-rekannya segera menyisir area pelabuhan sebagai langkah antisipasi jika para zombie apabila menyerbu. Tak berselang lama, mereka menemukan sebuah mobil yang tampak terbengkalai namun masih bisa diperbaiki. Setelah melakukan perbaikan singkat dan berhasil menghidupkan mesin, mereka pun langsung menaikinya dan melaju menuju titik lokasi truk yang menyimpan uang tersebut. Ketika melakukan penyisiran, mereka menemukan truk yang terparkir di sudut lokasi. Jung Seok pun segera memeriksanya untuk memastikan barang yang dicari memang ada. Namun saat itu juga, ia dikejutkan oleh suara mencurigakan dari sebuah gedung terbengkalai di dekat sana, yang ternyata berisi puluhan zombie yang terkurung di dalamnya. Melihat situasi yang tidak aman, Jung Seok langsung menyuruh rekannya untuk segera meninggalkan tempat itu, karena truk yang pertama mereka temukan ternyata bukanlah truk yang mereka cari. Tak lama berselang, mereka akhirnya menemukan truk yang benar, lengkap dengan tumpukan uang di dalamnya. Namun saat mereka hendak mengendarainya, satu zombie yang bersembunyi di dalam truk itu tiba-tiba terbangun dan menyerang. 빨리 끌어내고 뜹시다. 아씨. 아, 냄새. Setelah berhasil mendapatkan truk berisi uang itu, Jung Seok dan rekannya langsung melaju meninggalkan lokasi. Lalu segera menghubungi anak buah si bos menggunakan ponsel satelit agar mereka segera dijemput. Namun belum sempat merasa lega, tiba-tiba muncul beberapa pengintai yang menghadang mereka dengan menembakkan kembang api ke arahnya, yang secara otomatis menarik perhatian para zombie. Melihat rekan-rekannya terluka parah, Jung Seok pun segera mengambil senjata untuk menahan serangan para zombie yang mulai berdatangan. Namun sialnya, senjata yang ia pegang ternyata sudah kehabisan peluru. Hal itu membuatnya panik dan kebingungan, apalagi gerombolan zombie terus bergerak cepat ke arahnya tanpa bisa dihentikan. Beruntung, di tengah situasi yang genting itu, Jung Seok yang mulai kelelahan masih berhasil diselamatkan oleh seorang bernama Yojin, bersama kakaknya yang bernama John. Keduanya datang tepat waktu dengan mengendarai mobil, lalu membawa Jung Seok kabur dari kerumunan zombie. Namun karena gaya mengemudi mereka yang ugal-ugalan dan penuh manuver ekstrim, Jung Seok yang dalam kondisi setengah sadar pun langsung pingsan di dalam mobil.
Di tengah perjalanan, John mulai kesulitan ketika melihat sekelompok besar zombie berkumpul dan menghalangi jalan mereka. Untuk mengatasi hal itu, ia pun meminta bantuan sang adik alias Eugene, yang dengan sigap mengeluarkan senjata mobil remote. Dengan alat itu, Eugene berhasil memancing perhatian para zombie menjauh dari jalur mereka, sehingga John bisa kembali melaju tanpa halangan. Dan sementara kita tinggalkan dulu Jung Seok lalu beralih ke si kakak yang saat ini tengah terjebak di dalam mobil box usai dikerumuni oleh gerombolan zombie. Dalam kondisi yang makin genting, ia hanya bisa menahan napas dan berharap bisa selamat. Namun tak lama kemudian, datanglah sekelompok penyintas yang dipimpin oleh seorang pria bernama Juan. Kelompok ini sengaja datang untuk mengalihkan perhatian para zombie. Setelah berhasil mengalihkan perhatian para zombie, salah satu anak buah Juan melihat ada orang yang dicurigai sudah terinfeksi virus. Tanpa pikir panjang, Juan pun langsung mengeksekusinya di tempat agar tak menimbulkan resiko. Setelah itu, ia memerintahkan anak buahnya untuk membawa mobil tersebut menuju ke markas mereka. 가자. 야, 해 뜨겠다. 좀비 온다. Sesampainya di markas, Juan langsung memerintahkan salah satu pekerja untuk membawakannya makanan yang enak. Namun si pekerja sama sekali tidak menanggapi permintaan itu, karena memang sudah ada perintah untuk menghemat persediaan makanan. Mendengar jawaban tersebut, Juan pun naik pitam. Ia merasa dirinya punya peran besar di markas itu, sehingga menurutnya sangat pantas untuk mendapatkan makanan yang lebih layak dibandingkan yang lain. 한 번도 안 시키가 저게 지휘관이야? 선생님한테 먼저 보고를 해야 한다는 겁니다. 저에겐 지휘관입니다. Tak berselang lama, salah satu anak buah Juan mendengar suara mencurigakan dari dalam mobil box. Ia pun segera memeriksanya, dan betapa terkejutnya ketika mendapati ada seseorang bersembunyi di dalamnya. Tanpa pikir panjang, Juan langsung memerintahkan mereka untuk menangkap si kakak dan membawanya ke sebuah arena, yang memang dijadikan sebagai tontonan hiburan bagi para warga di sana. Ironisnya mereka sama sekali tak memeriksa lebih jauh soal isi truk tersebut. 서대인님 하면서 계속 깐죽거려. 그럼 둘 다 진짜 죽여버릴 거야. Sementara itu, Juan sudah lebih dulu meninggalkan lokasi untuk membawa si kakak ke sebuah arena. Di waktu bersamaan, seorang pekerja yang penasaran mulai memeriksa isi mobil tersebut, dan betapa kagetnya ia saat melihat tumpukan uang dalam jumlah besar di dalamnya. Tanpa membuang waktu, si pekerja itu langsung bergegas menuju ruang kapten, guna melaporkan temuan mengejutkannya tersebut. 근데 그게 좀 이상하기는 한 게 안에 달러돈이 들더라고요. 돈다발이 꽉 찬 가방. Mendapat laporan dari si pekerja, Seo pun tak menunggu lama dan langsung meluncur ke mobil yang dimaksud. Begitu sampai, ia memeriksa isi kantong-kantong yang ada di dalamnya, dan benar saja, tumpukan uang dalam jumlah besar langsung menyambut pandangannya. Namun bukan itu saja, Seo juga menemukan sebuah ponsel satelit yang tiba-tiba tersambung ke panggilan masuk dari anak buah si bos, yang langsung menanyakan keberadaan truk tersebut. Hello? Who are you? Si kakak yang kini ditangkap oleh Juan, digiring masuk ke dalam sebuah kontainer besar. Di dalamnya sudah ada sejumlah tahanan lain yang tampak ketakutan, karena mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kali ini si kakak dijadikan salah satu peserta dalam permainan mematikan, di mana para tahanan dipaksa bertahan hidup dari serangan zombie yang akan sengaja dilepaskan oleh Juan, sebagai hiburan brutal untuk para penontonnya. Mendengar penawaran menggiurkan dari pihak luar, Seo langsung tergiur dan berniat pergi ke pelabuhan bersama si pekerja untuk mengambil kesempatan itu dan bisa keluar dari tempat ini. Namun keinginan itu tak bisa langsung dilakukan, karena Juan bisa saja mencium rencana mereka. Untuk itu, si pekerja mulai menyusun cara agar bisa mengecoh Juan hingga mereka berhasil kabur tanpa menimbulkan kecurigaan. 그래, 맞아. 그러면은 내가 황중사가 한눈 팔 곳을
Kembali pada Jung Seok yang kini tengah berada di tempat persembunyian milik John, di mana seorang pria tua menyeret tubuhnya dengan perlahan. Pria itu adalah sang kakek salah satu penghuni tempat tersebut. Tak lama kemudian, muncul seorang wanita bernama Min Jung yang langsung menghampiri mereka. Ia nampak sedikit kesal setelah mengetahui bahwa anaknya John dan adiknya alias Yojin telah pergi keluar tanpa seizinnya. 니네 또 밖에 나갔어? 엄마, 내가 나가자고 했어. 죄송해요, 엄마. 니네 엄마 말 안 들을래? 당신 뭐야? 631부대랑 무슨 관계야? 사람이 살고 있었구나 여기서. 631이 뭔지 모르겠고. Di tempat persembunyian itu, Min Jung mulai menceritakan soal kelompok bersenjata yang dikenal dengan nama Unit 631. Dahulu mereka adalah pasukan militer yang dikirim untuk mengevakuasi warga sipil saat wabah pertama kali menyebar. Namun seiring waktu, kelompok ini justru menyimpang dari tugas aslinya. Mereka mulai menangkap orang-orang yang masih bertahan di luar sana, lalu menjadikan mereka sebagai tontonan brutal demi hiburan. 탈출하기 전까지는 거기서 생활했었어요. 너희들도 원래 거기 있었던 거. 같이 온 일행들은 Di sini Jung Seok akhirnya buka suara dan menceritakan alasannya kembali ke Korea. Ia mengaku tengah menjalankan misi untuk mengambil sejumlah uang yang disimpan di dalam sebuah truk. Namun sialnya kendaraan itu telah direbut oleh Unit 631, termasuk ponsel satelit yang menjadi satu-satunya alat komunikasi mereka. Menyadari situasi itu, Min Jung pun menyusun rencana untuk menyusup ke sana saat malam tiba, waktu di mana para zombie biasanya jauh lebih pasif. Sehingga dirinya menyarankan Jung Seok untuk beristirahat terlebih dahulu. 가스코 지금 가요, 엄마. 좀 자도 해주면 출발해. 자. Saat sedang beristirahat, Jung Seok ingatannya kembali mengarah pada kejadian beberapa tahun lalu ketika ia dengan sengaja meninggalkan keluarga Min Jung dalam situasi berbahaya. Rasa bersalah pun perlahan muncul dan menghantui pikirannya. Setelah terbangun, Jung Seok segera menemui Min Jung dan dengan tulus meminta maaf atas keputusan kelam yang pernah ia ambil. Sebagai bentuk penyesalan sekaligus penebusan, Jung Seok pun berjanji untuk melindungi Min Jung dan anaknya dari ancaman zombie. 미안해서 지금 그 얘기를 하는 이유가 뭔데? 당신 우리 애들한테 빚진 거야. Singkatnya, malam pun tiba. Jung Seok bersama Min Jung dan anaknya segera bergerak menuju markas persembunyian tentara untuk merebut kembali truk tersebut. Setibanya di lokasi, Min Jung meminta John untuk bersiap di kursi kemudi. Jika nantinya terjadi sesuatu yang buruk padanya, John harus segera pergi dan pulang ke tempat aman. 엄마 어떻게 오려고요? 엄마 어떻게 해서도니까 걱정하지 말고 먼저 가 있어. 네. Setelah cukup lama menyusuri area sekitar, Min Jung akhirnya menemukan sebuah pintu darurat yang mengarah langsung ke dalam markas. Tanpa membuang waktu, mereka pun segera masuk dan mulai mencari tahu di mana lokasi truk yang berisi uang tersebut disimpan. 여기 살 때 알아도 비상구예요. Di saat bersamaan, Seo tampak mencoba mengalihkan perhatian semua orang dengan pura-pura memuji kinerja Huan yang selama ini memimpin. Namun sikap Seo itu justru membuat Huan curiga, sehingga ia pun langsung menuju ke ruangannya untuk memastikan. Ketika keduanya bertemu, si pekerja tiba-tiba datang dan dengan nada bercanda mengira kalau mereka sedang pacaran. 김희병? 그런 사이야? Kembali pada Jung Seok yang akhirnya berhasil menemukan truk tersebut, ia lebih dulu memeriksa isi di dalamnya dan merasa lega. Setelah mengetahui bahwa semua uangnya masih utuh. Namun sayangnya, ponsel satelit yang menjadi alat komunikasi utama terlihat rusak kemungkinan akibat benturan saat kecelakaan sebelumnya. Tak lama kemudian, mereka dihampiri oleh si pekerja yang tampak panik dan berusaha kabur dari markas. Saat itu juga, Min Jung dan Jung Seok langsung menodongkan senjata kepadanya. Namun bukannya melawan, si pekerja justru memohon agar dibawa pergi dari tempat itu. Ketika Jung Seok menodongkan senjatanya ke arah si pekerja, ia mendengar kabar mengejutkan bahwa si kakak ternyata berhasil selamat dari serangan zombie yang dilepaskan oleh Huan dalam arena pertunjukan. Mendengar hal itu, Jung Seok pun langsung bergegas pergi untuk mencari dan menyelamatkan si kakak secepat mungkin. 오래 못 기다려요. 빨리 가요.
Saat Jung Seok pergi masuk ke dalam markas untuk menyelamatkan kakaknya, Min Jung tetap berjaga dan menodongkan senjata ke arah si pekerja, sambil mengancam agar tidak membocorkan keberadaannya kepada Seo. Tak lama, Seo muncul dan menghampiri si pekerja, tanpa menyadari bahwa pria itu sedang berada di bawah ancaman Min Jung. Hingga akhirnya, Min Jung pun keluar dari persembunyian dan langsung meminta Seo untuk menyerahkan ponsel satelit yang kini ada di tangannya. Melihat si kakak dalam kondisi terdesak, Jung Seok langsung menembak zombie yang hampir saja menggigitnya. Tak hanya itu, Jung Seok juga telah menyiapkan rencana untuk mengalihkan perhatian Hwan dengan melempar bom asap dan menyalakan kembang api agar para zombie menyerbu dan membuat kekacauan di tempat itu. Di tengah situasi kacau, Jung Seok sempat mengalami kendala saat senjatanya terjatuh akibat serangan dari anak buah Hwan. Kondisinya pun makin terdesak karena jumlah musuh yang begitu banyak. Melihat pistol Jung Seok tergeletak tak jauh darinya, si kakak langsung mengambilnya dan menembak anak buah Hwan untuk menyelamatkan Jung Seok. Berkat bantuan dari Min Jung, Jung Seok akhirnya berhasil lolos dari kejaran. Namun belum sempat bernapas lega, gerombolan zombie tiba-tiba datang dan mengepung mobil mereka dari segala arah. Di tengah situasi genting itu, John muncul tepat waktu dengan mengendarai mobil, lalu menabrak zombie-zombie yang menghalangi jalan mereka. Tanpa mereka sadari, pasukan Hwan rupanya sedang membuntuti dari belakang dan berusaha mengejar Jung Seok. Tak hanya itu, Hwan juga kembali menyalakan kembang api sebagai taktik licik untuk memancing para zombie keluar dan menghadang pelarian mereka. John yang terus mengikuti arah pergerakan mobil Jung Seok, kini juga menjadi sasaran serangan dari anak buah Hwan yang berusaha mencegat pelarian mereka. Namun berkat kecerdikannya, John segera mengambil jalur alternatif sambil menyalakan lampu mobilnya dengan terang. Hal itu ia lakukan untuk mengalihkan perhatian, sekaligus menghadang laju musuh yang sedang mengejarnya. Sementara itu, Hwan memerintahkan anak buahnya untuk menyalakan lampu sorot besar di mobil mereka. Taktik itu sengaja dilakukan agar cahaya terang menarik gerombolan zombie dan menghadang laju pelarian Jung Seok. Namun Jung Seok yang menyadari bahaya tersebut, dengan sigap langsung mengambil senjatanya dan menembaki satu persatu lampu sorot itu hingga padam, agar para zombie tak lagi menghalangi jalannya. Rupanya, Jung Seok sudah menyiapkan rencana cerdasnya sendiri. Ketika melihat sebuah gedung tua yang penuh dengan zombie, ia langsung menembakinya untuk menarik perhatian semua zombie. Dan benar saja, hal itu membuat para zombie keluar dan langsung menyerbu ke arah Hwan. Dalam hitungan detik, mobil yang ditumpangi Hwan pun terkepung gerombolan zombie, membuat mereka semua terjebak dan tak bisa kemana-mana. Setelah berhasil lolos dari kejaran Hwan, Jung Seok langsung menghubungi anak buah si bos menggunakan ponsel satelit dan memberitahu bahwa mereka akan segera tiba di pelabuhan untuk dijemput. Raut wajah lega pun mulai terlihat di antara mereka. Namun saat mereka baru saja merasakan sedikit kebebasan, sebuah mobil mendadak muncul dari arah samping dan menabrak mereka dengan keras. Rupanya Seo yang mengendarai mobil itu berhasil menabrak mobil John hingga membuat mobilnya terhenti. Setelah itu, Seo langsung menarik John keluar dan menjadikannya sebagai sandera agar Jung Seok dan yang lain tidak berani macam-macam. Melihat hal itu, Yojin yang masih menyimpan senjata mobil remote-nya pun langsung berinisiatif untuk mencoba mengalihkan perhatian Seo.
Seo pun langsung tancap gas menuju ke kapal yang sudah menunggunya. Namun setibanya di sana, anak buah si bos sama sekali tidak mengenalinya, meskipun ia sudah membawa truk berisi uang itu. Tanpa banyak bicara, anak buah si bos langsung menyerangnya saat itu juga. Min Jung bersama kedua anaknya tampak terpukul melihat si kakek dalam kondisi kritis. Padahal sejak awal, si kakek punya satu niat tulus, yaitu ingin membawa mereka keluar dari kota itu agar bisa merasakan hidup yang bebas dan aman. Namun sayangnya, harapan itu harus pupus setelah ia tertembak oleh Seo dan tak berdaya untuk melanjutkan misinya. Tak berselang lama, pasukan medis akhirnya datang untuk mengevakuasi semua orang yang masih selamat dari serangan virus zombie. Melihat kesempatan itu, Min Jung segera meminta Jung Seok untuk membawa anak-anaknya pergi dan ikut dievakuasi. Sementara itu, ia sendiri memutuskan untuk tetap tinggal, berniat menghadang kawanan zombie yang mulai mendekat. Jung Seok akhirnya berhasil tiba di titik evakuasi bersama John dan Yojin. Namun saat melihat ibunya belum juga muncul, John pun panik dan memohon kepada salah satu petugas penyelamat untuk menolong ibunya yang sedang dikepung zombie. Sayangnya permintaan itu ditolak mentah-mentah. Petugas tersebut menolak mengambil resiko, karena menurutnya jika mereka nekat kembali, maka keselamatan seluruh tim bisa terancam. Tak terima dengan jawaban itu, John langsung menodongkan pistol ke arah sang petugas. Melihat Min Jung yang tampak pasrah menanti ajalnya di tengah kerumunan zombie, Jung Seok pun terdiam sejenak. Namun pikirannya langsung terlempar pada percakapan terakhir mereka. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung berlari kembali ke arah kepungan, bertekad menyelamatkan Min Jung dari sergapan para zombie yang mulai mengelilinginya.